Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan bicara mengenai geseran atau translasi. Nah, untuk yang pertama kita ingat kembali materi sebelumnya mengenai setengah putaran. Ya, setengah putaran itu dapat ditulis sebagai hasil kali 2 kali pencerminan. Ya, yang diketahui G dan H, dua garis yang tegak lurus di A. Ya, sehingga secara matematis ditulis SA sama dengan MG/MH. Nah, yang beda pada bab ini adalah bagaimana kalau kita mencerminkan, yaitu mengalihkan dua pencerminan, hasil kali dua pencerminan pada dua garis yang sejajar. Nah, ini bedanya. Ya, sekali lagi, kalau kemarin kita bicara mengenai setengah putaran itu adalah tentang dua kali pencerminan jika garis G dan H2 merupakan tegak lurus, ya. Namun di sini adalah bagaimana kalau dua garis tersebut sejajar. Bagaimana hasil kali dua pencerminan. Nah, kita akan bahas di sini. Di sini yang pertama kita perlu tahu teorema yang mengatakan andaikan G dan H dua garis yang sejajar, apabila ada dua titik A dan B, maka A double aksen, ya di sini AA double aksen sama dengan BB double aksen. Nah, ya di sini baik di sini adalah AA double aksen. Di sini juga saya perjelas lagi, di sini adalah BB double aksen. Dengan A double aksen itu adalah MH/MGA dan B double aksen itu adalah MH/MGB. Buktinya seperti apa? Kita lihat. Nah, di sini ya, kita perhatikan sudah ada dua garis yang sejajar, yaitu garis G dan H, di mana garis G di sini adalah merupakan sumbu Y, sedangkan di sini adalah ada sumbu X. Nah, dua garis ini sudah sejajar, kemudian kita akan mengambil titik A dan B. Ya, titik A dan B ini adalah bukan merupakan anggota garis G maupun garis H. Dan A tidak sama dengan B. Ya, ini beda letaknya. Kemudian setelah itu masing-masing dicerminkan ya terhadap G, diketahui A aksennya, kemudian dicerminkan terhadap H, disinilah A double aksennya. Nah, ini adalah A double aksen. Kemudian untuk B sendiri, B dicerminkan terhadap G, ya hasilnya B aksen, kemudian cerminkan lagi terhadap B, terhadap H, ketemu di sini ya mungkin ya, B double aksennya di sini. Nah, kalau sudah, ya kita memisalkan A di sini adalah A1, A2. Ya, sedangkan B di sini adalah B1, B2. Ya, di sini ada A1, A2. Di sini ada B1, B2. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kemudian SNA ya, itu adalah sama dengan B double aksen. Ya, di sini dengan N adalah titik tengah antara A double aksen B. Nah, akan dibuktikan seperti ini.
Ya, akan dibuktikan bahwa AN ya SNA S setengah putaran ya titik A terhadap pusatnya N ya, kemudian di sini adalah sama dengan B double aksen. Nah, andaikan persamaan garis H adalah X sama dengan H. Nih ya, H ini adalah kita misalkan fungsi X sama dengan K, konstanta tertentu, di mana K tidak sama dengan 0 ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ambil P X, Y, di manakah X, Y ya pastinya di kuadran di sini ya. Kita ambil saja semisal letaknya P di sini. P X, Y. Oke. Selanjutnya ya, di mana P ini bukan merupakan anggota H. Betul ya? Kemudian selanjutnya adalah kita mencari MHP. Ya, MHP berarti pencerminan terhadap garis H ya pada titik P. Di manakah hasil P aksennya? Di sini ya. Oke, baik. Kira-kira di sini ini adalah P aksen. Aksennya kita anggap ini adalah harus sama ini ya, jarak antara garis H dengan P dan P aksen. Nah, kalau sudah seperti itu ya, kita lihat MHP P aksennya sudah, PP aksen memotong H di titik H. Berarti di sini adalah muncullah titik H. Ya, perpotongan. Berarti di sini adalah perpotongan titik H. Memotong titik H, berarti di sini muncullah sebuah titik H. Kemudian karena X sama dengan K, maka X-nya maka titik potongnya X sama dengan K, Y. Ya, betul ya. Y-nya ini adalah K, karena di sini adalah tadi X sama dengan K. Kemudian Y-nya di sini adalah pada sumbu Y. Oke, kita tulis. Di sini adalah Y-nya adalah X, K, Y ya harusnya ya. Nah, setelah K, Y, dengan Q adalah titik tengah PP aksen, maka Q, Y, PE, Y, maka kita bisa lihat, kita bisa cari nilai P aksennya. P aksennya di sini berarti apa? Kita ingat kembali bagaimana kita menentukan sebuah titik yang berada di tengah-tengah. Ya, nah seperti ini kan harusnya itu adalah dengan menjumlahkan masing-masing X-nya, kemudian dibagi 2, kemudian menjumlahkan kedua titik Y-nya, kemudian dibagi 2. Ingat kembali bagaimana rumusnya. Nah, di sini. Ya. Dimisalkan di sini adalah untuk P aksen itu adalah X1, Y X1, Y1 ini ya. Seharusnya X1, Y1. Oke, di sini adalah X1, Y1. Ya, diralat di sini. Nah, selanjutnya
Kita lihat X1 plus X bagi 2, Y1 plus Y bagi 2 ya. Sama dengan Y-nya apa tadi? Y-nya adalah K, Y. Sudah disubstitusikan ya dengan menggunakan substitusi ya. Nah, di sini dihasilkanlah ya X1 plus X dibagi 2 sama dengan K, X1 plus X sama dengan 2K, X1 sama dengan 2K min X. Nah, X1 sudah ketemu, kemudian untuk Y1 plus Y per 2 sama dengan Y, Y1 plus Y sama dengan 2Y, Y1-nya sama dengan 2Y min Y berapa? Y. Sehingga ketemunya untuk X1, Y1 itu adalah 2K min X, Y. Nah, ketemulah nilai untuk P aksen ya atau MHP ya. Oke, ini tadi kita misalkan X1, Y1. Oke, ini adalah X1, Y1. Ya, kita tutup. Oke. Ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu P aksennya, karena garis G adalah sumbu koordinat Y, maka MGP sama dengan P double aksen. Ya. MGP pencerminan P terhadap garis G, kita lihat lagi. Titik P ini terhadap garis G, maka berada di P aksennya di sini. Ya, di sini. Kemungkinan dia berada di sebelah sini ya untuk P aksennya. Nah, oke, min X, Y sehingga MH MGP sama dengan MH MGP-nya itu tadi min X, Y ya. Kemudian ini tinggal disubstitusikan tadi MH-nya, MHP-nya. Oke, kemudian ada A dan B ya. Kemudian kita akan mengerucut untuk apa yang akan kita buktikan tadi, bahwa A double aksen itu sama dengan B double aksen. Nah, ini ya. Kemudian mencari titik N-nya ya, sehingga ketemu adalah nilainya adalah B double aksen. Nah, pada pembuktian kali ini itu adalah memang ini cukup panjang ya pembuktiannya, tetapi pada intinya adalah ingin menyampaikan ke kalian semua bahwa ya, ini kesimpulannya A panjang besaran A double aksen itu sama dengan BB double aksen. Ya. Jadi setiap ruas berarah dengan pangkal sebuah titik dan berakhir di titik petanya oleh MH-MG adalah ekuivalen dengan setiap garis berarah seperti di atas. Jadi tadi kita misalkan P ke P aksen, kemudian lanjut ke P double aksen, seperti itu. Jadi hasil transformasi MH-MG itu adalah seakan-akan menggeser setiap titik sejauh jarak yang sama dan searah. Itulah transformasi dinamakan geseran. Ya, dinamakan geseran. Oke, baik. Kemudian, nah ini ya, maksudnya ini ya. Jadi dengan adanya garis yang sejajar ya, dua garis sejajar, kemudian ada sebuah titik A ya, kemudian melakukan 2 kali pencerminan, kemudian yang titik B 2 kali pencerminan juga, kemudian titik P ini pun kalau semisal dilanjutkan, digambarkan di sini itu juga akan ketemu dengan P double aksen. Nah, P double aksennya di sini. Ya, yaitu P
double aksen. Nah, di sini ya, kira-kira di sini kita hubungkan ya, ini harus sama jaraknya. Ya, jaraknya ini harus sama. Oke. Nah, artinya besaran yang ada di sini PP double aksen dengan A double aksen ya, B double aksen ini adalah sama gitu ya, besarannya panjangnya itu sama seperti itu di saat kita menerapkan 2 kali pencerminan pada 2 garis yang sejajar, itu ya kesimpulannya. Nah, itu yang dinamakan geseran. Nah, semoga kalian sudah bisa memahaminya ya, perbedaan dengan setengah putaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau setengah putaran adalah 2 garis yang 2 kali pencerminan pada garis yang tegak lurus gitu kan ya. Tetapi kalau di sini geseran itu adalah terbentuk dari 2 kali pencerminan ya, di mana 2 garis tersebut adalah sejajar. Jadi kalian mau mencoba ambil titik dimanapun ya, selama itu tidak merupakan tidak merupakan anggota 2 garis ya, 2 garis yang kita maksud, kemudian dicerminkan gitu ya, dicerminkan, maka bisa terbentuk sebuah geseran. Nah, selanjutnya adalah di sini teorema apabila AB sama dengan CD. Maka GAB sama dengan GCD. Buktinya apa? Ya, dipunyai AB sama dengan CD. Ya, ambil X sebarang. Misalkan GAB X itu adalah, jadi geseran di sini disimbolkan G ya. Ya. Jadi kalau katakanlah GAB ya berarti geseran dari titik A sampai titik B, kemudian kalau GCD ya berarti ya dari C kemudian ke D. Nah, ini teoremanya mengatakan bahwa apabila AB itu besarnya, panjangnya itu sama dengan CD, maka besar geserannya juga pasti sama. Nah, di situ adalah bagaimana cara membuktikannya. Kita misalkan di sini adalah A, ya ini sebagai geseran. Di sini katakanlah ini adalah titiknya. Di sini adalah B. Nah, ini geseran AB. Kalau CD itu berarti juga harus sama ya. Di sini juga C. Di sini ada D. Oke, baik. Dipunyai AB sama dengan CD. Ya, AB, CD sama. Ambil X sebarang, misal GABX itu sama dengan X1. Ya, kita ambil titik X. Semisal saja kita ada ambil titik X. Ya, titik X di sini adalah akan kita geser sepanjang AB. AB ini ya kita geser ke sini. Sepanjang AB, berarti kita mengikuti AB. Nah, di sini AB. Ya, maka di sini muncullah ya X1 karena GAB-nya adalah GABX sama dengan X1. Ya, kemudian GCDX itu sama dengan X2. Maka kita juga akan menggeser X sepanjang CD itu menjadi X2. Nah, berarti juga seperti ini. Ya. X, kemudian di sini adalah X2. Nah, maka X1 sama dengan panjangnya AB, kemudian X2 itu juga besarnya sama dengan panjangnya CD. Karena AB sama dengan
CD, maka XX1 sama dengan XX2. Ini berarti bahwa X1 sama dengan X2. Ya, jadi X1 ini sama dengan X2. Maka geseran AB sama dengan geseran CD. Gitu ya penjelasannya. Kemudian selanjutnya adalah teorema yang mengatakan andaikan G dan H dua garis yang sejajar dan CD sebuah garis berarah tegak lurus pada G dengan C anggota G dan D anggota H, apabila AB sama dengan 2CD maka GAB sama dengan MHMG. Nah, bagaimana ini kalau membuktikannya dalam bentuk gambar? Ya, kita pertama-tama ini, andaikan G dan H dua garis yang sejajar. Kita buat garis sejajar dulu. Maaf, ini agak miring ya. Ini G, ini adalah H. Kemudian, anggap saja ini adalah sudah sejajar. Kemudian, CD sebuah garis berarah tegak lurus dengan G. Ya, dengan G. Kita ambil tegak lurus ya. Di sini tegak lurus dengan C. CD. C anggota G berarti C-nya berada di sini. C, kemudian D itu adalah berada di H. Ya, apabila AB itu sama dengan 2CD. AB 2CD, maka kita ambil saja begini. AB. Oke, baik di sini. Ini adalah A, ini titik A, ini titik B. Oke, kalau sudah AB, ya ini adalah 2 kalinya CD, karena CD aja di sini. Selanjutnya adalah kita akan membuktikan bahwa geseran AB ini adalah sama dengan MHMG. Nah, yang pertama, ambil titik P sebarang. Kita ambil titik P sebarang. Ya, kita misalkan saja P-nya di sini. Oke, P-nya di situ. Kemudian P aksen itu adalah geseran ABP. Geseran AB sepanjang ini ya, berarti di manakah letak P aksen? Letak P aksennya berarti berada di sini. Ya, maaf kurang lurus di sini. Ini adalah P aksen. Oke. Kemudian P double aksennya itu adalah MHMGP. P di sini ya, MG berarti MHMG berarti MG dulu. Dia berada di sini juga pencerminannya, kemudian terhadap H letaknya juga di sini. Nah, di sinilah juga letaknya P double aksen. Ya. Ini juga letaknya P double aksen berarti. Nah, kemudian ya akan dibuktikan P aksen sama dengan P double aksen. Menurut definisi geseran, PP aksen sama dengan AB. Karena AB sama dengan 2CD, maka PP aksen sama dengan 2CD. Ya, 2CD. Berhubung C anggota G, maka MHMGC sama dengan MHMGC. MH ini adalah tetap C ya, karena dia berada di garis G. MHC sama dengan apa? C terhadap H ya adalah ketemu C double aksen.
Ya, CC-nya di sini adalah, nah di sini C-nya sama dengan C double aksen karena terhadap G dia letaknya sama. Kemudian di manakah letak C double aksennya? Dia berada di sini. Ini adalah C double aksen. Nah, baik. Kalau sudah seperti ini, maka bisa disimpulkan bahwa ya, ini berarti D titik tengah antara C double aksen, sehingga C double aksen sama dengan 2 kali C D. Nah, itu gambarannya CC double aksen sama dengan PP double aksen, jadi CC double aksen sama dengan 2CD sama dengan PP double aksen, maka P aksen sama dengan P double aksen. Jadi, kesimpulannya adalah geseran suatu titik P terhadap sepanjang AB itu sama dengan MH MG P. Itu artinya sebuah geseran ya terbentuk juga oleh 2 kali pencerminan. Namun yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian ingat-ingat itu adalah garisnya sejajar. Nah, di sini ada catatan ya, ada 3 catatan yang perlu kalian perhatikan. Ya, yang pertama itu adalah disimpulkan setiap geseran dapat ditulis sebagai hasil kali 2 refleksi pada 2 garis yang tegak lurus pada AB dan berjarak setengah AB. Ya, ini contoh ya. Kemudian jika AB di tengah ya AB, maka ya GAB itu adalah MHMG sama dengan MNMH. Yang ketiga, geseran sebagai hasil kali 2 refleksi suatu transformasi isometri, refleksi isometri suatu garis isometri langsung, setiap refleksi adalah suatu isometri lawan. Nah, itu ya untuk penjelasan. Nah, selanjutnya ini juga sama, jika GAB sebuah geseran, maka GBA inverse sama dengan GBA. Ya, teorema geseran adalah hasil kali 2 refleksi. Teorema refleksi adalah transformasi. Teorema setiap transformasi memiliki balikan, maka setiap geseran memiliki balikan. Perhatikan ya. Di sini ada G, ada H, ada N. Ya. Untuk A, kemudian H di sini ada B, kemudian ada C. Ya, penjelasannya di sini ya bisa kalian perhatikan. GABA itu sama dengan MHMG A ya. Jadi silahkan ini dipahami, namun pada intinya adalah sebuah geseran AB inverse itu adalah geseran DA, itu besarnya ya. Nah, ini ada sebuah contoh, bisa kalian perhatikan. Diketahui garis-garis G sejajar H, G sejajar H, titik A tidak pada garis-garis tersebut, berarti berada di sini. Lukislah titik B sehingga MHMG sama dengan GAB. A di sini, MGA-nya di mana? MGA-nya berarti berada di sini ya. Sini, kemudian selanjutnya adalah dicerminkan lagi mendapatkan B ya sepanjang AB. AB-nya di mana di sini ya? GAB A. Maka MHA aksen ya di sini adalah letak B-nya. Tuh. Jadi ini pada intinya adalah sama seperti pada contoh tadi. Kemudian yang di sini lukislah titik C sehingga MGMH sama dengan GAC. Kita memisalkan di sini adalah
ada sebuah titik A, ya hanya saja ini kurang begitu jelas ya untuk contohnya ya. Jadi silahkan bisa memperhatikan pada pembahasan sebelumnya tadi ya, yang lebih jelas pada pembahasan tentang geseran adalah merupakan 2 kali pencerminan. Nah, terima kasih untuk kali ini pembahasan mengenai geseran ya, semoga bermanfaat, bisa memberikan penjelasan yang lebih untuk memahami materi mengenai geseran. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.